Generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan rom magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk mengoperasikan dan berbiaya sangat mahal. Generasi kedua, tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil dengan bentuk minimalis dari transistor. Komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini bahasa pemrograman mulai diperkenalkan seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Generasi pertama hardware tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama dibuat masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya, sehingga komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang besar. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama antara lain ukuran fisiknya besar, kecepatan proses lambat, cepat panas, membutuhkan listrik yang besar, menggunakan tabung hampa udara, memorinya menggunakan magnetic core stroke, masih menggunakan bahasa mesin, menggunakan konsep stroke program. Contoh komputer generasi pertama: Mark I, Mark II, IBM 702, IBM 704, IBM 709 dibuat oleh IBM atau International Business Machine. Universe 2 dibuat oleh Sperry-Rand. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1965 dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Komputer generasi kedua mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, kecepatan prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, membutuhkan listrik lebih sedikit, memori yang digunakan lebih besar, telah menggunakan bahasa tingkat tinggi hingga level language. Sudah dapat digunakan untuk real-time. Informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan dengan sekejap. Dan time sharing, komputer digunakan bersama-sama dan komputer dapat membagi waktu untuk tiap-tiap pemakai. Contoh komputer generasi kedua: IBM 7070, IBM 7080, IBM 1400. IBM 1400, IBM 1600 dibuat oleh IBM atau International Business Machine. Universe 3, Universe SS80, Universe SS90, Universe 1107 dibuat oleh generasi keempat tahun 1970 sampai 1995. Komputer ini dibuat dengan menggunakan beberapa IC yang didapatkan yang dalam komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Komputer generasi keempat ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Telah menggunakan LSI atau Large Scale Integration, yaitu pembangunan beribu-ribu IC yang didapatkan dalam satu buah chip. LSI dikembangkan menjadi FLSI atau Very Large Scale Integration yang dapat memuat 150.000 transistor yang didapatkan. Chip yang digunakan telah berbentuk segi empat yang membuat rangkaian terpadu.
Era pioner. Software pada era ini adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung. Sebuah program digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan untuk tujuan tertentu. Di era ini, software komputer merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware komputer era stabil. Pada era stabil ini, baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan atau multitasking. Software komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak penggunaan multi-user dan secara cepat atau langsung real-time. Di era ini juga lah mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Era mikro. Pada era mikro ini, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem, Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Software aplikasi, Microsoft Office, OpenOffice, dan lain-lain. Dan bahasa software atau bahasa pemrograman, Assembler, Visual Basic, Delphi, dan lain-lain. Era modern. Pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software sistem seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software komputer sekarang juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.